Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial. Pada video kali ini, saya akan memberikan 3 tutorial yang mudah bagi teman-teman. Yaitu yang pertama tutorial fungsi aplikasi pengolah angka, yang kedua ada tutorial pembuatan tabel dan grafik, dan yang terakhir ketiga ada tutorial pembuatan blog. Mari kita pelajari tutorialnya satu persatu. Sebelum ke fungsi aplikasi pengolah angka, di sini saya akan menjelaskan tentang tools-tools yang ada di aplikasi Microsoft Excel. Langsung saja ke yang pertama, ini ada menu file. Menu file ini berisi perintah untuk yang pertama membuka file. Untuk open, membuka file, dan di sini ada file-file yang dapat kita buka. Lalu untuk yang new itu kita bisa membuka halaman baru pada Microsoft Excel. Dan untuk save, untuk menyimpan dokumen, dan save as, untuk menyimpan dokumen pada folder di laptop. Untuk print, berfungsi untuk mencetak lembar halaman pada Microsoft Excel. Untuk export, di sini kita dapat mengubah dokumen ke tampilan PDF. Nah, itu tadi beberapa tools dari file. Selanjutnya ke menu home. Menu home ini berisi perintah untuk mengedit atau memformat data. Seperti di sini ada copy paste. Lalu untuk ribbon group font ada perintah untuk mengatur jenis, ukuran, dan warna font, mengatur perataan tulisan, mengatur format angka, dan lain-lain. Lalu untuk tab yang ketiga ada insert. Untuk tab insert, menu ini berisi perintah untuk menyisipkan objek seperti gambar, untuk pictures, tabel, dan grafik pada ribbon group charts. Nah, untuk yang selanjutnya ada tab page layout. Tab page layout ini berisi perintah untuk mengatur tata letak halaman, seperti mengatur margin. Nah, orientasi ini untuk mengatur tampilan halaman portrait atau landscape. Nah, untuk size ini mengatur ukuran lembar halaman pada Microsoft Excel dan lain sebagainya. Untuk menu formula ini berisi perintah untuk menghitung nilai dalam sel atau rentang sel. Seperti di sini ada fungsi teks, fungsi logika, dan lain sebagainya. Untuk tab data, menu ini berisi perintah untuk mengelola data. Seperti di sini di short dan filter, kita bisa mengurutkan data dari huruf A ke Z atau dari huruf Z ke A. Untuk selanjutnya ada tab review. Tab review ini berisi perintah untuk mengecek kesalahan, memeriksa ejaan, melacak perubahan, dan lain-lain. Seperti pada spelling, untuk mengecek kata, untuk mengecek kesalahan kata atau memeriksa ejaan, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir ada tab view. Tab view ini berisi perintah untuk mengatur tampilan lembar kerja, seperti memperbesar atau memperkecil tampilan. Misalnya, saya akan memperkecil tampilan normal, ini jadi diperkecil tampilannya. Nah, untuk ribbon group show ini untuk menampilkan garis-garis. Nah, seperti ini. Ini untuk menampilkan garis. Ini untuk tidak menampilkan garis pada lembar halaman
Microsoft Excel. Nah, itu dia macam-macam tools dari aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan beralih pada fungsi-fungsi atau formula dari Microsoft Excel. Di video pertama ini, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari aplikasi pengolah angka. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, fungsi teks, yang kedua, fungsi logika, dan yang ketiga, fungsi statistika. Mari kita pelajari ketiga fungsi tersebut satu persatu. Let's check this out. Fungsi teks ini digunakan untuk memanipulasi data teks. Contohnya seperti menggabungkan teks, memisahkan teks, mengubah huruf, dan lain sebagainya. Berikut beberapa contoh fungsi teks yang digunakan. Untuk yang pertama ada fungsi concatenate. Nah, fungsi concatenate ini untuk menyambungkan beberapa data teks menjadi satu teks. Teks yang digabungkan dapat berupa string, numerik, dan alamat sel. Nah, fungsi ini dapat digunakan untuk menggabungkan nama pasien. Berikut contoh rumusnya. Nah, setelah diisikan setiap selnya, lalu kita akan tekan Enter. Nah, untuk yang kedua, ada fungsi lab. Fungsi lab ini digunakan untuk memisahkan teks yang ada pada data dari sebelah kiri, lalu meletakkannya pada sel lain. Nah, fungsi lab ini bisa digunakan untuk memisahkan nomor rekam medis. Seperti contoh yang sudah saya buat, untuk yang pertama kita isikan sel, lalu untuk yang num charts ini, masukkan jumlah karakternya. Lalu kita klik Enter. Dan hasilnya untuk bagian huruf sudah terpisah dari angka. Untuk yang ketiga, ada fungsi write. Fungsi write ini digunakan untuk memisahkan teks yang ada pada data dari sebelah kiri, lalu meletakkannya pada sel lain. Nah, fungsi write ini sama dengan fungsi lab di atas dapat memisahkan nomor rekam medis. Sebagai contoh, rumusnya sebagai berikut. Untuk yang pertama kita isikan selnya, lalu untuk yang num charts kita isikan urutan angka dari sebelah kanan, yaitu ada di urutan ke-7. Setelah kita ketikkan angkanya, lalu kita tekan Enter. Nah, maka urutan angka nomor rekam medis sudah terpisah dari urutan huruf. Untuk fungsi yang keempat, ada fungsi mid. Fungsi mid ini untuk memisahkan nama depan dan nama belakang. Fungsi mid juga dapat digunakan untuk memisahkan nama pasien. Contoh rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama kita isikan sel, lalu untuk selanjutnya pada start num diisikan karakter keberapa, dan untuk num charts ini isikan jumlah karakter. Nah, jika sudah diketikkan semuanya, kita langsung enter. Yang kelima ada fungsi lower. Fungsi lower ini untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil. Nah, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Tekan rumus, lalu untuk teks isikan sel yang akan diubah. Lalu klik enter. Untuk yang keenam ada fungsi proper. Fungsi proper ini mengubah setiap kelompok kata menjadi berlawanan huruf besar dan huruf berikutnya huruf kecil. Nah, untuk rumus yang digunakan, nah seperti tadi kita isikan teks ini dengan menggunakan sel yang akan kita gunakan. Setelah seperti ini, lalu kita tekan enter. Selesai. Selanjutnya yang ketujuh ada fungsi upper. Fungsi upper ini mengubah seluruh teks ke dalam huruf kapital. Nah, untuk rumus yang digunakan yaitu upper, dan seperti tadi teks ini diisikan dengan sel yang akan kita gunakan. Lalu tekan enter. Maka seluruh hurufnya akan berubah menjadi huruf kapital. Itu yang upper. Selanjutnya fungsi trim. Fungsi trim ini menghapus spasi di depan teks, lalu spasi berlebih di antara teks dan di belakang teks. Nah, untuk spasi tidak teratur ini dapat disebabkan karena kesalahan pengetikan atau sering terjadi pada teks yang diterima dari aplikasi lain. Untuk rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut.
Untuk bagian teks, kita isikan sel yang akan kita gunakan. Lalu tekan Enter. Nah, maka semua spasinya sudah diperbaiki. Lalu untuk yang ke-9 ada fungsi len. Nah, untuk fungsi len ini menghitung jumlah karakter dalam suatu teks. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut. Teks isikan dengan sel yang akan digunakan. Lalu tekan Enter. Nah, untuk yang ke-10 ada fungsi fix. Fungsi fix ini membulatkan data numerik sesuai dengan jumlah digit yang diatur dalam rumus. Dan hasil yang didapatkan adalah teks. Namun data tersebut dapat digunakan dalam operasi perhitungan. Untuk contoh rumusnya sebagai berikut. Untuk yang pertama kita isikan sel yang akan digunakan. Dan untuk desimal itu kita isikan dengan jumlah digit. Dan untuk 0, kita isikan dengan true atau false. Lalu tekan enter. Untuk yang selanjutnya, ke-11 ada fungsi eksak. Nah, untuk fungsi eksak ini membandingkan kedua string. Jika kedua teks tersebut sama, maka akan menghasilkan true. Tapi jika kedua teks tersebut berbeda, akan menghasilkan false. Berikut rumus yang digunakan. Untuk yang teks pertama itu gunakan sel yang pertama, dan untuk yang kedua menggunakan sel yang akan kita bandingkan hurufnya. Lalu setelah itu kita tekan enter. Nah, itu untuk fungsi eksak. Untuk yang selanjutnya, ke-12 ada fungsi char. Fungsi char ini untuk menampilkan karakter dengan memasukkan kode angka. Untuk rumus yang digunakan yaitu char. Untuk number kita isikan dengan kode angka. Setelah itu tekan enter. Untuk yang selanjutnya terakhir fungsi clean. Nah, fungsi clean ini untuk membersihkan karakter yang merupakan hasil import dari file lain dan tidak bisa dicetak atau disebut non-printable character. Nah, non-printable character ini biasanya menempel menyertai data jika data diimpor dari program lain. Nah, untuk contoh rumus yang digunakan sebagai berikut. Sama dengan clean, dan untuk teks kita isikan dengan sel yang akan digunakan. Lalu tekan enter. Nah, lalu setelah kita menggunakan rumus clean, semua fontnya sama. Nah, itu dia untuk fungsi teks. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi pada logika. Untuk yang kedua ada fungsi logika. Fungsi ini digunakan untuk melakukan evaluasi logika pada data. Yang berikut contoh fungsi-fungsi logika. Yang pertama ada fungsi if. Fungsi if ini mengembalikan nilai berdasarkan evaluasi suatu kondisi. Nah, untuk fungsi if ini digunakan untuk memberikan suatu jawaban atas kriteria atau rumusan logika yang diberikan. Berikut contoh dari rumusnya. Sebagai contohnya, saya ingin menghasilkan pilihan dengan membandingkan dua sel. Pada contoh di sini, ketika membandingkan nilai A dengan nilai B, logika yang digunakan yaitu jika nilai A lebih dari atau sama dengan nilai B, maka pemenangnya A. Nah, jika tidak, maka juaranya B. Seperti itu. Maka rumusnya dituliskan seperti ini. Nah, maka untuk yang pertama pemenang B. Dan untuk yang kedua ada fungsi OR. Fungsi OR ini membandingkan beberapa pilihan data sesuai dengan konsep logika OR, yaitu jika salah satu data tersebut true, maka hasilnya true, sesuai dengan rumus logika OR sebagai berikut. Jika A true, B false, maka hasilnya true. Jika A false, B true, maka hasilnya true. Jika A true, B true, maka hasilnya true. Jika A false, B false, maka hasilnya false. Nah, adapun rumus yang digunakan seperti ini. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Diberikan dua pilihan sesuai dengan kriteria yang ditentukan bahwa nilai eh, A itu KYY 19, 12, 93. Nilai B KYY 29, 12,
93. Nah, lalu dibandingkan dengan nilai dengan yang ada pada setiap kolom. Jika sesuai salah satunya dengan kriteria, maka hasilnya true. Jika dua-duanya sesuai dengan kriteria, maka true. Dan jika kedua kolom tersebut nilainya tidak sesuai dengan kriteria, maka hasilnya false. Nah, rumus yang digunakan seperti ini. Tekan enter, lalu blok ke bawah. Nah, untuk yang kedua, karena nilai A KYY 29 12 93 dan nilai B KYY 19 12 93, maka hasilnya false. Untuk yang ketiga ada fungsi N. Fungsi N ini membandingkan beberapa pilihan data sesuai dengan konsep logika N, yaitu jika semua data-data tersebut true, maka hasilnya true sesuai dengan rumus logika N sebagai berikut. Jika A true, B false, maka hasilnya false. Jika A false, B true, maka hasilnya false. Jika A true, B true, maka hasilnya true. Jika A false, B false, maka hasilnya false. Nah, adapun rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut. Sel B16 itu kurang dari 30 dan sel C16 yaitu kurang dari 40. Maka hasilnya false. Dan kita blok ke bawah untuk melihat hasil yang bawah, true. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, fungsi not. Fungsi not ini untuk membalik pernyataan. Misalnya, argumen true jadi false dan argumen false jadi true. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh untuk soalnya. Sini saya mempunyai nilai dan argumen beserta deskripsinya. Untuk argumen G21 sama dengan G23. Nah, argumennya salah. Kita gunakan rumus sama dengan not G21 sama dengan G23. Lalu tekan enter. Nah, maka hasilnya true. Dibalik pernyataannya dari argumen salah ke true. Nah, kita coba contoh soal yang kedua. Sama dengan not. Untuk logikanya kita isi dengan G22 lebih dari G21. Lalu tekan enter. Nah, hasilnya false. Nah, itu untuk contoh dari penggunaan rumus fungsi not. Untuk selanjutnya ke fungsi true. Nah, fungsi true ini untuk menghasilkan logika true. Sehingga suatu pertanyaan dapat langsung dianggap true dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk contoh rumusnya seperti berikut. Nilai sel B27 kurang dari C27, maka hasilnya benar. Nah, untuk yang bawah kita blok untuk lihat hasilnya false. Karena B28 lebih dari sel C28, maka hasilnya false. Nah, untuk yang terakhir ada fungsi false. Fungsi false ini untuk menghasilkan logika false, sehingga suatu pernyataan dapat langsung dianggap false dengan rumus tersebut. Sehingga suatu pernyataan dapat langsung dianggap false. Nah, sebagai contoh, saya mempunyai nilai A dan nilai B. Nah, lalu saya akan menambahkan rumus sebagai berikut. Nilai C3 lebih dari nilai B33. Maka hasilnya akan false. Nah, maka hasilnya akan false. Nah, itu dia penjelasan tentang beberapa fungsi logika. Nah, untuk yang selanjutnya, terakhir, kita akan mempelajari tentang fungsi statistika. Fungsi statistika ini dapat membantu menghitung rata-rata, jumlah, nilai maksimum, nilai minimum, dan lain sebagainya dari data. Nah, berikut beberapa contoh dari fungsi statistika. Yang pertama ada sum.
Sum ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam rentang sel ataupun baris. Nah, sebagai contoh, saya sudah mempunyai beberapa data yang akan saya jumlahkan. Kita langsung saja masukkan rumus sum, lalu blok data yang akan kita tambahkan. Setelah itu kita enter. Nah, hasilnya 525. Yang kedua ada fungsi max. Digunakan untuk menemukan nilai tertinggi dalam rentang sel. Contoh penggunaan rumus max sebagai berikut. Sama dengan max, kita blok data yang kita inginkan. Lalu tekan enter. Nah, nilai maksimal dalam data antar sel di sini yaitu 90. Nah, selanjutnya fungsi min. Fungsi min ini untuk menemukan nilai terendah dalam rentang sel. Kita langsung ke contoh penggunaan rumus dari fungsi min. Sama dengan min. Lalu kita blok seluruh nilai antar sel. Nah, nilai terendah yang berada dalam rentang sel di sini yaitu 60. Selanjutnya kita akan ke rumus count. Rumus count ini menghitung jumlah data dari setiap sel, tapi datanya hanya berupa angka saja. Sama dengan count dan blok seluruh sel. Tekan enter. Nah, jumlah data yang berupa angkanya hanya ada 5. Nah, untuk yang selanjutnya ada kaunta. Nah, untuk kaunta ini kita akan menghitung seluruh data yang hanya data terisi saja, tidak dengan data yang kosong. Oke, kita gunakan rumusnya seperti berikut. Kaunta. Lalu blok seluruh sel dan tekan enter. Dari seluruh sel yang terisi, yaitu hanya 5 sel. Yang selanjutnya, rumus countif. Rumus countif ini menghitung jumlah sel dalam suatu range berdasarkan kriteria tertentu. Nah, yang pertama kita blok dulu range selnya dan ketikkan kriteria yang kita inginkan. Misalnya saya ingin kriteria Henskun. Ketikkan Henskun. Tekan enter. Nah, hasilnya ada 3. Itu untuk countif. Yang selanjutnya count blank. Nah, untuk count blank ini berbanding terbalik dengan counta. Count blank itu hanya menjumlahkan sel yang kosongnya saja. Oke, rumusnya count blank dan kita blok seluruh sel. Tekan enter. Nah, hasilnya jumlah sel yang kosong itu terdapat 2. Nah, untuk yang terakhir ada fungsi standar deviasi. Fungsi standar deviasi ini untuk memperkirakan standar deviasi berdasarkan sampel. Nah, standar deviasi ini adalah pengukuran luas penyimpangan nilai dari data tersebut dari nilai rata-rata atau min. Nah, misalkan saya sudah mempunyai data rata-rata. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasinya. Gunakan rumusnya stdef. Lalu kita blok seluruh sel dan tekan enter. Nah, didapatkan hasilnya 10,8. Nah, sekian video tentang fungsi-fungsi pada aplikasi pengolah angka. Selanjutnya kita akan menuju video yang kedua.